Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda yang terkasih, bertemu kembali dengan saya, Romo Tino SSCC, di dalam catatan pesiarah. Yang namanya luka pasti meninggalkan bekas. Tetapi tidak hanya luka yang meninggalkan bekas, perkataan yang begitu tajam meninggalkan luka. Tetapi sebagai orang Kristiani, kita diajak untuk belajar dari Bunda Maria, bagaimana kita menghadapi atau menyikapi ketika kita terluka karena suatu hal yang lebih mulia. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kekuatan kami, ketika putramu ditinggikan di salib, ibundanya berdiri di situ dan ikut menderita. Semoga kami pun ikut serta dalam sengsara yang diderita Yesus demi keselamatan umat manusia, agar kami dapat ikut serta pula dibangkitkan bersama Dia yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian, hari ini kita merayakan peringatan wajib Santa Perawan Maria berduka cita. Perayaan ini mengingatkan kepada kita bahwa peristiwa salib tentu peristiwa yang tidak begitu mudah untuk ditangkap oleh Bunda Maria dari sisi kemanusiaannya, melihat seorang anaknya semata wayang yang tidak bersalah harus memikul salib, disiksa, dan akhirnya wafat di kayu salib. Sebagai seorang manusia yang mendengarkan, yang taat kepada Allah, dan ia pun sedang di dalam krisis yang begitu hebat. Katanya anak yang dikandung adalah Tuhan, tetapi kenapa dia harus mati di kayu salib? Di dalam surat kepada orang Ibrani menjadi jelas, Kristus mempersembahkan dirinya sampai mati di salib. Hal itu dilakukannya sebagai bentuk ketaatan mutlak kepada Bapanya yang berkehendak demikian. Ketaatannya kepada Bapa inilah yang membawa keselamatan, yang memenangkan kuasa Bapa atas dosa. Apa yang dilakukan oleh Yesus ini menjadi pokok keselamatan bagi setiap orang yang taat, setia, dan percaya kepadanya. Artinya bagaimana? Bahwa Yesus melakukan dengan setia dan taat apa yang menjadi rencana Allah, karena semata-mata untuk keselamatan manusia dari kuasa maut, dari kuasa dosa yang mematikan. Kita sudah diselamatkan, hendaknya kita pun belajar untuk menjadi taat. Dan ketaatan diperlukan yang namanya kesetiaan. Kadang cibiran, kadang perkataan orang membuat kita terluka, akhirnya kita menjadi enggan untuk taat dan setia. Ketika kita diejek, kita menjadi enggan untuk mengikuti dan taat dengan apa yang ditetapkan oleh pemerintah, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga kebersihan. Suatu hal yang sederhana tetapi sungguh menyelamatkan. Sudahkah kita taat? Ataukah kita menjadi pribadi yang mudah terluka hanya karena perkataan seseorang, yang padahal terkadang perkataan-perkataan itu sebenarnya mengevaluasi kita untuk menjadi lebih baik. Di dalam Injil hari ini kita diajak belajar dari Bunda Maria, bagaimana kita menyikapi ketika kita terluka saat mencintai, ketika kita harus tersakiti saat menjadi pribadi yang setia.
Di dalam bacaan ini kita diingatkan dan kita pun menjadi belajar saat Yesus mengatakan, "Ibu, inilah aku anakmu." Dan ibu, inilah dia yang engkau percayakan, yang engkau besarkan, ternyata harus tersalib. Bukan sesuatu atau perkara yang gampang ketika melihat anaknya yang semata wayang harus mati di kayu salib. Sangat menarik untuk kita renungkan. Ketika hati Maria tertusuk, terluka, ketika ia mengalami krisis iman, dia tidak memutuskan suatu pun bagi hidupnya. Seringkali emosi, terluka, sakit hati membuat kita dengan mudah membuat keputusan yang tidak bijaksana. Tetapi hari ini kita diberikan teladan. Saat Maria mengalami duka cita yang begitu hebat, ia tetap tenang dan mencoba untuk taat serta memahami apa yang menjadi rencana Allah atas hidupnya. Hingga akhirnya ia menerima saat Yesus menyerahkan kepada murid yang dikasihinya bahwa Maria adalah ibu dari semua para rasul. Ini mau mengatakan kepada kita semua, Maria adalah ibu dari kita semua. Mari kita belajar. Jika kita berbeban berat, datanglah meminta bantuan kepada Bunda Maria, agar apa yang menjadi keluhan kita disampaikan kepada Tuhan untuk dikabulkan oleh Yesus sendiri. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita diajak untuk belajar. Ketika di masa pandemi ini, situasi yang sulit, situasi yang menuntut kita lebih bijaksana, mestinya kita jangan menjadi ceroboh. Mestinya kita jangan menjadi orang yang tidak tahu atau seperti orang yang tidak berpendidikan. Kita diajak untuk belajar lebih bijaksana, lebih mendengarkan apa yang menjadi rencana Allah. Ketaatan kita di dalam hidup tentu membawa keselamatan bagi kita dan sesama kita. Semoga berkat Tuhan melindungi dan berkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara yang terkasih, tentu luka, sakit hati meninggalkan bekas yang mendalam. Tetapi mari kita sebagai orang beriman belajar dari Bunda Maria yang tetap dengan tenang, tabah, dan setia, serta mencari cara untuk tetap taat kepada rencana Allah. Ia tidak memutuskan yang didasarkan atas emosi, sakit hati, ataupun karena benci. Tetapi Maria menunjukkan dan memberi teladan kepada kita untuk menimbang dengan bijaksana meskipun kita dalam keadaan krisis. Semoga kita selalu menjadi saksi dengan taat, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Itulah cara yang paling istimewa bahwa kita adalah orang beriman dan taat kepada negara. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.